Sebelum melanjutkan pembahasan kita, lebih baik agar kalian tidak ketinggalan video-video lainnya, boleh kalian klik subscribe, klik tanda lonceng, dan apabila kalian suka dengan videonya, boleh kalian klik like-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pak Rahmat. Kali ini kita akan membahas tentang sistem bahan bakar pada sepeda motor. Sistem bahan bakar merupakan bagian atau komponen atau sistem yang penting untuk yang pertama untuk penyuplaian bahan bakar, terus mengatur banyaknya bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar, terus membuat bahan bakar menjadi kabut ya, sehingga dapat terbakar dengan sempurna nanti di ruang bakar, dan juga sebagai pengatur berapa banyak campuran nanti bahan bakar plus udara yang masuk ke ruang bakar, seperti itu. Untuk awalnya, untuk sistem bahan bakar, langsung saja ke materi. Sistem bahan bakar tadi sudah saya katakan merupakan sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang alirannya atau prosesnya dari awal, yaitu nanti pada tampungan bahan bakar sampai akhirnya nanti ke ruang pembakaran, seperti itu. Di sistem bahan bakar sepeda motor sebenarnya ada dua jenis ya, nanti yang akan dibahas. Ada sistem bahan bakar konvensional dan sistem bahan bakar injeksi ya. Yang akan kita jelaskan saat ini adalah sistem bahan bakarnya, jadi ada beberapa komponen di situ ya, nanti hampir sama yang kedua sistem ini, hanya perbedaannya pada yang konvensional yaitu menggunakan karburator, yang sistem bahan bakar injeksi nanti menggunakan injektor, seperti itu. Langsung saja ke komponennya. Yang pertama, sistem bahan bakar, komponennya adalah yang pertama tangki bahan bakar. Jadi untuk tampungan bahan bakar seperti ini gambarnya. Terus yang kedua ada saluran bahan bakar, ada selang ya. Terus yang ketiga ada nanti selang bahan bakar terdiri beberapa komponen ya. Kalau yang saluran bahan bakar konvensional seperti ini banyakkan ya. Terus yang saluran bahan bakar injeksi berbeda, nanti ada perbedaannya di lebih kuat karena di situ nanti ada tekanan yang besar, jadi ada lapisan yang berlapis di alur selangnya, begitu untuk saluran bahan bakar atau selang. Terus ada saringan bahan bakar seperti ini untuk menyaring dari tangki atau menuju karburator. Terus yang kedua adalah saringan udara yang nanti akan menyaring udara ya. Untuk udara yang masuk berapa harus disaring dulu biar bersih ya, seperti itu. Nanti ada 3 jenis bahan bakar saringan. Yang pertama untuk busa, bahan busa. Yang kedua ada filter kertas, dari elemen.
yang ketiga ada filter kertas basah itu. Terus yang kelima, ini yang paling penting, di tempat campuran bahan bakar dan udara karburator ya, seperti itu. Nanti kalau diinjeksi ya ada injektornya ya, seperti yang akan diatur bahan bakarnya menggunakan elektronik ya, seperti itu. Terus yang keenam ada intake manifold ya, jadi sambungan atau tempat penyambung antara karburator ke ruang bahan bakar, intake manifold. Terus ada keran bahan bakar ya, keran bahan bakar sendiri nanti ada dua sistem. Yang satu ada sistem membran ya, ini sistem membran ya, gitu. Terus ada lagi yang sistem manual ya, manual menggunakan keran biasa on off ya, on off. Kalau yang membran tadi menggunakan vakum ya, harus menggunakan vakum, jadi kevakuman. Kalau misalkan bahan bakar itu akan diserot, dia membutuhkan vakum yang harus ada di dalamnya. Dia ada dua, sebelum itu masuk ke karburator ada selang ya, ada selang untuk vakum, ada selang untuk bahan bakar. Jadi yang satu untuk memakumkan udara, yang satu untuk bahan bakarnya, seperti itu. Yang ada ruang bakar, nah, di sini nanti adalah ruang pembakarannya, seperti itu ya. Sebelum kita melanjutkan ke cara kerja di dalam ruang bakar sendiri, nanti akan terjadi suatu pembakaran untuk merubah energi panas menjadi energi mekanis. Oleh karena itu dibutuhkan pembakaran yang sempurna untuk menghasilkan kinerja yang maksimal. Ya, pembakaran yang sempurna itu membutuhkan 3 faktor ya. Yang pertama itu adalah fuel atau bahan bakar. Bahan bakar sendiri nanti kalau di sepeda motor ya menggunakan pertalit atau pertamax, seperti itu. Yang kedua, bahan yang kedua adalah udara atau oksigen. Jadi suatu pembakaran membutuhkan sebuah oksigen untuk perubahan kimianya ya. Terus yang kedua yaitu heat atau panas. Jadi dibutuhkan panas. Kalau di sepeda motor itu ya membutuhkan sebuah busi. Jadi sehingga nanti harus membutuhkan ketiga ini untuk menghasilkan pembakaran yang sempurna. Dan tidak hanya itu ya, dibutuhkan sebuah campuran yang ideal dalam ruang bakar, dalam pembakaran. Perbandingan udara dan bahan bakar itu kalau di sepeda motor yaitu campuran idealnya atau dari metriknya membutuhkan kalau di kilogram ya, udara membutuhkan 14,7 kg dan membutuhkan 1 kg untuk menghasilkan
menghasilkan campuran yang ideal. Jadi perbandingannya adalah 1:14,7, itu yang standar atau yang ideal. Di dalam pembakaran sendiri nanti dibutuhkan yang namanya campuran ideal, campuran kaya, ini seperti ini. Nanti campuran kaya itu bensinnya lebih banyak berarti daripada udara di standarnya ya. Terus ada campuran miskin, di udaranya lebih banyak daripada standarnya. Sehingga dalam campuran kaya ini nanti dibutuhkan pada saat motor dingin ya, pada saat ngejuk seperti itu ya. Itu adalah perbandingan udaranya ya. Kita lanjutkan ke cara kerja ya. Terus langsung saja ya. Untuk sistem kerjanya bahan bakar seperti ini ya. Kalau pada sistem bahan bakar konvensional sebenarnya memanfaatkan kevakuman piston atau penyedotan piston sendiri, jadi nanti bahan bakar akan kesedot karena ada daya hisap dari piston sendiri ya, seperti itu ya. Nanti untuk bahan bakar yang konvensional ya. Kalau yang injeksi nanti menggunakan injeksi ya, seperti itu. Injeksi hampir sama tapi nanti disemprotkan menggunakan injeksi tersendiri. Kalau karburator harus butuh hisapan ya. Jadi nanti bensin akan mengalir ke karburator ya. Jadi ini memanfaatkan gaya gravitasi, akan masuk ke karburator. Terus di sini pencampuran udaranya harus antara udara dengan bahan bakar, memanfaatkan daya hisap dari piston seperti itu ya, seperti ini ya, dari saringan mulai pompa bensin ya, seperti itu. Ada juga yang menggunakan pompa bensin dan ada juga yang tidak menggunakan pompa bensin seperti itu. Jadi ini karburator intake manifold ke ruang bakar ya, seperti itu untuk sistem bahan bakar pada sepeda motor pada umumnya.